layak disembah. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, amin. Naungiku dengan kuasa-Mu, lingkupiku, dengan sayap-Mu, amin. Naungiku dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, lingkupi kami dengan kuasa-Mu, urapilah kami dengan urapan-Mu Tuhan, urapilah kami. Haleluya. Lingkupi kami, jamalah kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kau layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak kami sembah, Kau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin. Kuatkan kami Bapa, teguhkan hati kami, ajarlah kami memuji-Mu, ajarlah kami bersyukur. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu,
di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersamamu Bapa, kami tenang bersamamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih padamu Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin, terima kasih Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Lebih dari hidup. Amin. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin, amin, amin. Kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Haleluya. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami bersyukur, kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Amin. Kemurahan-Mu begitu besar Engkau berikan bagi kami. Kemurahan-Mu melimpah atas kami.
yang tidak pernah bisa kami balas dengan apapun yang kami punya, yang tidak pernah kami bisa balas dengan apapun yang kami miliki ya Tuhan. Hanyalah pujian dan sembah dan syukur kami yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak disembah. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Saat malam hari ini, kami rindu mempersembahkan yang terbaik kepada melalui setiap pujian kami, setiap pengagungan kami di hadapan-Mu. Terimalah setiap pujian ini menjadi mezbah dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu selalu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu dengan apapun yang kami punya, yang kami miliki. Kami rindu ya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan urapan baru daripada-Mu, agar setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima boleh meneguhkan kami, menguatkan setiap iman percaya kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam tayangan kita kali ini, dalam mezbah doa kita, mezbah syukur kita di hadapan Tuhan atas setiap kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan menjadi bagian milik kita. Biarlah dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh duduk di kaki Tuhan, kita boleh dapat menyembah Dia, mengagungkan Dia. Kita percaya bahwa setiap pujian yang kita naikkan dengan hati yang tulus, yang murni di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melihat dari tempat yang maha tinggi, dan Dia akan memberkati saya dan saudara. Dia akan melawat kehidupan kita. Pada renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, kita akan baca bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama, kita sudah membaca renungan kebenaran firman Tuhan
yang diberikan topik atau tema oleh lembaga Alkitab, yaitu Yesus berjalan di atas air. Dalam kisah ini diceritakan bahwa ketika Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, Yesus memerintahkan orang-orang ini untuk kembali. Kemudian dia naik ke atas sebuah bukit dan berdoa di sana. Sementara murid-muridnya bertolak untuk menuju ke tempat yang lain, menaiki perahu atau kapal mereka. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa apa yang terjadi ketika Yesus datang menghampiri murid-murid ini, dikatakan bahwa ketika waktu dia berjalan di atas air, murid-murid ini menjadi sangat takut sekali. Murid-murid ini menyangka bahwa yang berjalan di atas air itu bukanlah Yesus, tetapi itu hantu. Mereka berteriak sangat ketakutan bahwa mereka melihat sosok seseorang yang sedang berjalan di atas air. Karena tidak mungkin manusia bisa berjalan di atas air. Dalam pikiran mereka, yang bisa berjalan di atas air itu hanyalah hantu. Tapi apa Yesus katakan di sini? Tetapi segera Yesus berkata pada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan Yesus datang menghampiri mereka melalui dikatakan di sana berjalan di atas air. Tapi kita lihat bahwa ternyata kehadiran Yesus tidak direspon dengan baik oleh murid-murid yang ada pada waktu itu. Mereka menyangka bahwa yang datang adalah hantu. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kita lihat di sini apa yang Petrus katakan. Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Apa yang mereka lihat di depan mata mereka ketika sudah berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus masih kurang percaya bersama murid-murid yang lainnya. Petrus menjawab, "Apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah," maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini saya katakan luar biasa sekali apa yang dialami oleh Petrus ini. Ketika dia berkata kepada Yesus, "Kalau memang Engkau, Yesus, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus berkata kepada Petrus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita masih meragukan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kadangkala kita masih kurang percaya apakah Tuhan itu benar-benar hadir, Tuhan itu benar-benar ada untuk menolong saya ketika saya ada dalam keadaan tidak berdaya, seperti yang dialami oleh murid-murid ini. Kadangkala kita masih merasa ragu, apakah benar Tuhan itu mampu, sanggup menolong saya ketika saya punya pergumulan, ketika saya punya masalah. Malam hari ini kita lihat bersama-sama apa yang terjadi kepada Petrus. Itu kadangkala juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita masih mau berkata, "Kalau memang Engkau Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air." Petrus ingin membuktikan kalau memang benar itu Yesus, maka dia pasti akan dapat berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, "Datanglah." Ketika Petrus mulai melangkahkan kakinya, selangkah demi selangkah di atas air, dan dia melihat apa yang sedang terjadi. Ini saya katakan satu mujizat yang luar biasa yang dialami oleh Petrus. Tetapi kita lihat di sini, ketika Petrus mulai berjalan dan melangkahkan kakinya di atas air mendapatkan Yesus, dikatakan bahwa dia merasakan tiupan angin dan dia mulai takut. Lalu dia mulai tenggelam. Kadangkala di tengah-tengah mujizat yang kita alami, kita pun juga masih mengalami yang namanya keraguan. Kita pun masih mengalami yang namanya ketakutan yang begitu luar biasa.
Padahal kita sudah berdoa kepada Tuhan, padahal kita sudah menaikkan pujian kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi kadangkala kita masih ragu akan setiap mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan banyaknya hal yang kita alami dalam hidup ini, kadangkala membuat iman kita menjadi goyah. Tetapi kita lihat di sini bahwa Tuhan mampu dan sanggup melakukan banyak mujizat. Dikatakan Petrus dapat berjalan di atas air. Apa yang menjadi persoalan kita? Mungkin persoalan murid-murid yaitu mereka tidak bisa menggayung perahu mereka karena angin sakal yang meniup perahu mereka, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara gelombang laut yang begitu kencang mungkin menghempas perahu mereka dan membuat mereka tidak berdaya. Tapi kita mau percaya kepada Tuhan bahwa ketika Tuhan mau lakukan mujizat dalam kehidupan kita, jangan pernah meragukan mujizatnya. Kadangkala kita sedang mengalami mujizat Tuhan, tetapi di sana justru kita mengalami ketakutan, kita mengalami kekhawatiran akan dunia ini, akan situasi yang ada, akan keadaan saat ini. Tapi di sini kita mau belajar bersama-sama. Kalau kita sudah melangkah dengan Tuhan, taruhlah iman kita di hadapan Tuhan. Taruhlah iman kita seteguh mungkin di dalam Tuhan. Ketika Petrus merasakan tiupan angin, dikatakan di sini takutlah ia, lalu mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kadangkala angin persoalan, angin permasalahan akan meniup kita, akan menghempaskan kita, sehingga membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di sini kita mau belajar bersama-sama. Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah mengalami mujizat Tuhan. Imani dan taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Petrus mulai berteriak, dikatakan di sini, Tuhan tolonglah aku. Petrus mulai merasakan ketakutan yang begitu luar biasa terjadi dalam dirinya. Karena kalau dia tenggelam, pasti dia akan mati. Tetapi kita lihat di sini ketika dia mulai berteriak, Tuhan tolonglah aku. Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Iman kita, ketidakpercayaan kita, kadangkala membuat kita tenggelam dalam persoalan. Jadi jangan pernah kita bimbang akan pertolongan Tuhan, akan mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Dia, gantungkan iman kita kepada Dia, dan lihat apa yang akan Dia kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Mujizat Tuhan selalu akan terjadi. Ketika kita sedang mengalami mujizat Tuhan, taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita bimbang, sebab Tuhan selalu menyertai kehidupan saya dan saudara. Perjalanan kehidupan perahu, batra kehidupan kita, mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Libatkan Dia, izinkan Dia beracara dalam kehidupan kita. Maka saya percaya ketika Dia menyertai kita, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang dalam hidup ini. Kita akan melihat pertolongannya indah pada waktunya dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur. Kami terima kasih atas segala kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, di mana pada saat ini kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah kami berjalan dalam batra kehidupan ini, kadangkala kami lupa melibatkan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga Engkau datang memberikan pertolongan bagi kami, sehingga Engkau datang memberikan jalan keluar bagi kami. Tapi kadangkala kehadiran-Mu membuat kami kurang percaya. Kehadiran-Mu kadangkala kami meragukannya. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami diingatkan untuk kami percaya sungguh kepada-Mu, sebab Engkau mampu dan sanggup mengerjakan segala sesuatunya. Ampuni kami atas segala kesalahan kami. Ampuni kami atas segala kekurangan, keterbatasan kami, dan bawa kami menjadi pribadi yang menaruh harap dan percaya sungguh kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih
Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang telah menjagai kami, Allah yang selalu setia, melawat kami, memelihara kehidupan kami sampai detik pada hari ini. Terima kasih, kami bersyukur dan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami tak lupa berdoa, berkati ya Tuhan Yesus, semua penonton yang melihat tayangan ini dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami pergumulan, baik pergumulan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, antara suami istri, anak-anak, ataupun pergumulan untuk sakit penyakit atau apapun itu. Kami percaya bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak dibatasi oleh waktu, oleh keadaan, mampu dan sanggup mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, khususnya Tuhan, para penonton di luar sana yang melihat tayangan ini. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan daripada-Mu, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan jalan keluar daripada-Mu. Dan kami semua yang melihat tayangan ini akan dilawat oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan, sebab Engkaulah jawaban atas seluruh persoalan dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami mengalami mujizat dan pertolongan daripada-Mu. Inilah menjadi doa kami dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini biarlah renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Jika Bapak Ibu ingin terus menyaksikan tayangan ini, silakan tekan tombol subscribe yang berwarna merah, silakan tekan like, kemudian tulis pokok doa saudara di kolom komentar. Kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan peduli dan Tuhan akan memberkati kita semua. Dimanapun kita pergi dan kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.